Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu walaupun hanya lewat dunia maya ya. Tapi saya harapkan bahwa ini tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar ya. Kita harus maklum juga kondisinya semacam ini ya. Ya. Dan mudah-mudahan beberapa saat berikutnya nanti kita bisa melanjutkan atau bertemu di kelas begitu. Nah, baik minggu yang lalu saya sudah membagikan mengenai RPS-nya terkait materi yang akan saya sampaikan. Kemudian juga saya memberikan link untuk kalian mendownload materi yang akan saya sampaikan pada saat ini. Ya, mudah-mudahan sudah mendownload semua, gitu ya. Dan minggu depan saya harapkan semua makalahnya ya dari kelompok 1 dan sampai terakhir ini bisa terkumpulkan. Nanti saya harapkan mengumpulkannya melalui Google Chrome. Google Chrome, kemudian saya kasih linknya, kalian masuk, kemudian tugasnya kalian upload di Google Chrome di situ. Nah, hari ini sengaja saya memberikan materi yang saya harapkan akan sangat membantu kalian dalam rangka untuk membuat sebuah makalah yang berkualitas. Artinya salah satunya nanti bahwa makalah kalian itu tidak hanya sekedar copy paste, tetapi juga nanti berisi dalam artian bahwa sumber-sumber yang kalian cari nanti adalah terpercaya. Jadi bisa terpercaya dan bisa kalian istilahnya atau orangnya atau istilahnya apa ya, makalahnya ini bisa terpercaya. Kenapa? Karena sumbernya itu valid. Jadi itu. Nah, yang pertama ya kita akan mulai bahwa kita akan kasih trik bagaimana cara menggunakan Google ya secara efisien dan efektif gitu ya. Untuk diperjelas nanti kepada mahasiswa bahwa dalam rangka untuk membuat makalah yang bagus nanti kalian harus membuat definisinya. Jadi nanti di makalah kalian temanya apa, kalian cari definisinya, definisinya atau istilahnya maknanya dulu secara bahasa bagaimana. Setelah mencari makna secara bahasa, jadi temanya apa, setelah itu nanti kalian cari makna secara atau misalnya menurut ilmuwan. Menurut ilmuwan itu bagaimana. Nah, kemudian setelah itu secara bahasa sudah, secara menurut ahlinya sudah, maka kalian nanti di paragraf berikutnya itu kalian kan menurut saya. Nah, ini poin penting, artinya harapannya bahwa kalian di dalam nanti membuat makalah itu tidak terlampau jauh dari sasaran, artinya sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan tema serta judul yang diinginkan. Jadi ada rambu-rambunya nanti kalian dalam membuat makalah. Ya, oke, baik. Yang pertama atau ini nanti adalah bagaimana kita mencari definisi sebuah sebuah arti. Nah, misalnya ini mencari definisi. Misalnya mata kuliah kita adalah sistem informasi manajemen. Nah, kalian artikan mencari definisi dari sistem itu apa, informasi itu apa, manajemen itu apa. Nah, itu secara bahasa. Kemudian ditunjukkan dari para ahli, beberapa ahli lah, 3 atau 4. Setelah itu kalian menunjukkan nanti pemanaan ya, atau istilahnya sistem informasi manajemen itu menurut versi kalian. Nah, yang kedua adalah site searching. Jadi ini adalah mencari pada situs tertentu. Misalnya nanti setelah ini akan saya tunjukkan ya.
mencari pada situs tertentu. Kemudian file type searching, berarti kita mencari tipe file tertentu. Ada DOC, DOC itu berarti Word, PDF itu adalah PDF, PPT itu berarti formatnya adalah PowerPoint, PPTX berarti ini adalah PowerPoint tapi yang slide, XLS ini nanti adalah dia mencari istilahnya bentuk Excel. Setelah itu mencari URL searching. Setelah itu title searching, berarti mencari judulnya. Ada juga nanti cara mencari melewat frase atau gabungan kata. Ada teorinya bagaimana kita nanti kalau dalam mencari ini biar fokus gitu ya. Setelah itu menggunakan boolean logic. Ini beberapa trik atau cara dalam menggunakan Google gitu. Nah, ini saya jelaskan dulu nanti, kemudian kita akan praktekkan. Yang pertama adalah mencari definisi. Di dalam nanti kita mencari ini adalah ketik define, setelah itu artinya kita cari. Nah, selain ini juga, kalian nanti juga bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Jadi tidak harus kita ketikkan, tapi kita cukup di Google itu kita mencari Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Jadi, gitu. Artinya kita tidak usah ketik define. Ya. Kemudian yang kedua adalah mencari pada situs tertentu. Ya, mencari pada situs. Misalnya kita tulis di situ sistem informasi manajemen. Ya, ada tanda kutipnya, kemudian site www.kompas.com misalnya. Berarti kita mencari terkait materinya adalah sistem informasi manajemen pada situs kompas.com. Atau juga nanti ditambahkan sistem informasi manajemen dengan site ACID, berarti adalah khusus mencari materi sistem informasi manajemen pada situs atau host in Indonesia. Nah, selanjutnya adalah URL. URL itu adalah Uniform Resource Locator. Artinya adalah menggambarkan sebuah inti dari web itu, situs atau web itu. Contohnya, bagaimana cara mencarinya? Nanti cukup diketik INURL atau istilahnya, kemudian yang kita cari apa? Ini kalau istilahnya satu, tapi kalau agak panjang maka all inur. Jadi, kalau misalnya gini, kita mencari terkait manajemen, berarti ino nanti sini manajemen, ya. Ini bisa saya rubah misalnya. Kemudian all inur oke, ini psikologi, contohnya aja. Kemudian untuk semuanya, untuk kata yang lebih panjang adalah misalnya psikologi pendidikan Islam. Atau sesuai dengan mata kuliah kalian nanti di sini kita ganti misalnya manajemen. Berarti nanti yang muncul itu nanti adalah istilahnya terkait manajemen. Jadi situsnya adalah situs yang brandingnya atau mengkhususkan kepada manajemen. Ya, saya rubah sekalian. Ini adalah proses pencarian pada sistem informasi manajemen. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang ketiga ya. Kemudian adalah berikutnya adalah title searching. Berarti di sini kita mencari istilahnya titelnya atau judulnya. Hampir sama dengan ini. Berarti in title ini adalah untuk satu kata,
Kemudian all in title ini adalah untuk beberapa kata. Nanti akan kita contohkan. Kemudian frase. Ya, frase ini adalah tanda kutip atau word yang ada di atas. Dengan kita nanti mengetikkan ini berarti hal itu nanti lebih spesifik, ya, lebih spesifik. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana. Setelah itu nanti kita berikutnya adalah menggunakan boolean logic and, or, atau gabungan dari keduanya. Hal ini nanti akan saya tunjukkan. Oke, baik, kita mulai atau istilahnya dalam rangka untuk mempraktekkan materi-materi yang sudah kita jelaskan tadi. Yang pertama adalah kita mencari definisi, ya. Kita mencari definisi. Nah, di sini pada Google kita ketik define, ya. Kita ketik define di sini. Kemudian yang ingin kita munculkan apa atau yang ingin kita istilahnya kita ini kita cari apa? Ini katanya misalnya define kemudian sistem. Cari di sini. Nah, di sini nanti akan muncul makna-makna dari sistem, ya, makna-makna dari sistem itu. Nah, di sini ada, jadi sistem ini berasal dari ini dan seterusnya. Ini adalah makna sistem. Jadi sebelum membuat makalah, ini saya sarankan adalah kalian mencari definisi dari tema kalian nanti apa. Artinya apa? Dari situ nanti kita akan bisa membuat rumusan masalah. Nah, dari situ nanti makalah yang kalian buat nanti tidak akan keluar dari jalur, gitu ya. Nah, ini misalnya sistem. Saya ganti lagi misalnya define. Define itu definisi, misalnya manajemen. Nah, manajemen. Ya, manajemen. Gitu. Jadi sini nanti kita akan mencari definisi terkait manajemen, gitu ya. Nah, itu yang pertama adalah bagaimana kita mencari definisi, nah, manajemen. Atau selain itu kalian bisa menggunakan juga yang namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Jadi gini, Kamus Besar, ya, nah, Bahasa Indonesia Online. Jadi dengan ini nanti akan mudah. Kenapa? Menurut dan sebagainya, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, gitu ya. Oke. Tadi apa? Ya, ini ya, ada KBBI daring. Nah, kita ke sini, KBBI daring, Kamus Besar Bahasa Indonesia daring. Kita akan mencari pengertiannya terlebih dahulu di sini. Jadi, ini penting untuk membatasi gerak kita agar nanti dalam proses pembuatan makalah itu tidak melenceng jauh, gitu. Nah, kemudian yang perlu diingatkan lagi bahwa sebenarnya minggu depan itu harus selesai, berarti tanggal berapa ya? Tanggal 7. Tanggal 7 itu harus selesai dan nanti terkumpul semua dari kelompok 1 sampai terakhir nanti bisa dikumpulkan melalui file di Google Classroom, ya. Linknya akan saya sebarkan minggu depan, kayak gitu. Nah, misalnya jadi setelah ini nanti cukup ketikkan misalnya kalau sistem ya sistem, kemudian manajemen ya manajemen, setelah itu informasi apa, informasi misalnya sistem, KBI sistem kita share di sini.
Nggak cari, berarti kita mencari istilahnya, apa istilahnya, artinya. Ya. Sudahkah? Jangan-jangan kelupaan lagi saya untuk segera men-setnya. Nah, oke. Ini kata-kata sistemnya. Sistem itu adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Nah, nanti disebutkan bahwa ini adalah sistem secara bahasa yang kalian ambil dari nanti untuk pembuatan hurufnya itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia online diambil tanggalnya berapa. Jadi kayak gitu. Atau di download tanggal berapa. Nah, setelah proses pencarian ini nanti ya kalian juga bisa mencari menurut para ahli. Nah, berarti kita misalnya kembali ke Google lagi. Ini kalau sudah secara bahasa nanti kita bisa kembali ke Google yang biasa, Google yang biasa, Google yang biasa untuk mencari materi berikutnya. Ya, gitu. Ya, agak lambat. Dimaklumi saja untuk koneksinya. Oke. Saya ketikkan di sini Google. Terus, dari Google. Nah, kita proses mencarinya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita mencari pengertiannya terlebih dahulu. Ya. Oke, itu tadi adalah mengenai definisi. Berarti adalah kita cari definisi yang menurut bahasa ya. Nah, kemudian nanti bisa ditambahkan lagi definisi menurut para ahli. Berarti sistem menurut para ahli. Nanti nah, ini para ahli. Sistem menurut para ahli. Jadi di sini nanti akan muncul. Nah, menurut G.C.Higgin adalah seperangkat bagian. Jadi menurut para ahli nanti ya dicari 2 atau 3. Nah, setelah itu nanti dari pengertian bahasa, kemudian pengertian para ahli, itu bisa kalian simpulkan sendiri. Nah, yang saya tuntut adalah nanti di sini. Kalian bisa memunculkan versi kalian sendiri. Ini yang bagus. Ini contoh saja gitu ya. Contoh, karena kebetulan mata kuliahnya adalah sistem informasi manajemen, berarti kita belajar permainan dan sistem apa, informasi itu apa, kemudian manajemen apa. Setelah itu, menurut pengertian para ahli, setelah itu kita buat kesimpulan. Nah, poin-poin ini yang coba kalian munculkan. Jadi artinya kita tidak menelan mentah-mentah, tetapi apa? Kalimat-kalimat dari pengertian itu kita pahami, kemudian kita terjemahkan menurut versi kita. Dan ini saya harapkan demikian seterusnya. Artinya ketika nanti dalam pembuatan makalah berikutnya, ini bisa dilakukan dan saya yakin hal ini akan membantu kalian dalam rangka untuk membuat sebuah makalah yang berkualitas kayak gitu. Ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita membuat mencari lewat situs, ya, mencari lewat situs. Misalnya materi kita adalah sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen. Nah, kemudian ketik site www.kompas.com. Berarti ini adalah melalui. Nah, di sini ya. Berarti ini adalah melalui URL tadi. Nah, selanjutnya adalah jadi pahami ya di sini. Ya, nanti kalau tidak bisa ditanyakan di ini
Setelah ini videonya setelah saya online kan kayak gitu. Yang pertama tadi adalah mencari definisi, kemudian memanainya. Setelah itu ada kita mencari dengan format tertentu. Format tertentu nanti kita bisa mencari lewat apakah filenya itu berbentuk Word, berbentuk PowerPoint, atau berbentuk Excel, atau juga mungkin berbentuk ini ya, PDF gitu ya. Jadi berikutnya adalah yang kedua itu tadi URL, atau berikutnya adalah bagaimana kita mencari format tertentu. Misalnya sistem informasi manajemen ya, kita ketik tetapi dengan ini file type. Oh, file type misalnya DOC. Nah, nanti semua yang muncul adalah berbentuk DOC. Nah, DOC ini nanti adalah berbentuk Word, jadi lebih mudah gitu. Atau juga nanti bentuk PDF, sistem informasi berbentuk PDF. Berarti semuanya file nanti adalah berbentuk PDF. Nah, ini berbentuk PDF atau bentuk Excel ada, atau berbentuk PPT, PowerPoint misalnya. Nah, itu bentuk PPT. Nah, jadi materinya adalah kita tinggal download saja, ini berdasarkan tipe file ya. Di itu kemudian selanjutnya setelah tipe file kita lanjutkan bahwa jadi pencariannya itu bisa melalui apa istilahnya URL searching. Jadi nanti ada kata istilah. Oke, setelah file tab, jadi ini ada all-in, ya, ini berarti mengenai situsnya, sistem manajemen, atau all-in nanti untuk beberapa kata, misalnya kita ini kan menurut manajemen, apakah yang akan muncul nanti? Nah, berarti sini adalah blog ya terkait manajemen. Ini kalau satu suku kata, bisa juga yang ini sistem informasi manajemen. Nah, ini nanti lebih cepat dan lebih efisien dalam kita mencari referensi untuk membuat sebuah makalah, tentunya makalah yang berkualitas kayak gitu ya. Selanjutnya adalah melalui title searching ya. Title searching. Title berarti adalah apa ya? Judulnya. Namanya ya ini. Judul kita ketik di sini. Ya, misalnya untitled. Titelnya judulnya kalau satu suku kata tadi misalnya ini melalui judulnya, kalau tadi melalui blognya. Saya cari.
Ya, masih proses ya. Ya, 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 ya. Gini. Berarti ini melalui judulnya. Ada lagi yang judulnya lebih dari satu. Nah, misalnya all entitled. Misalnya sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen kayak gitu. Ya. Oke ya. Ini kita tulis untitled ya. Untitled kemudian di sini manajemen, kemudian kita enter. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mencari judul juga, judul. Atau juga kalau judulnya lebih banyak ya, kita ini tambahi untitled ya, untitled kemudian judulnya kita kasih ini ya, sistem informasi manajemen. Nah, kayak gini. Sistem informasi manajemen. Jadi ini untuk kata yang lebih banyak begitu ya. Jadi untuk kata yang lebih banyak. Nah, bagaimana? Nah, selanjutnya cara berikutnya adalah kita menggunakan frase. Frase itu adalah kita menggunakan tanda kutip. Jadi bayangkan gini ya, tanda kutip. Nah, misalnya sistem informasi manajemen. Nah, kemudian belakangnya juga dikasih tanda kutip. Nah, ini nanti akan lebih spesifik. Jadi dalam proses pencarian ini akan lebih spesifik. Kenapa gitu? Ya, bayangkan ini bisa dilihat. Ini adalah sistem informasi manajemen. Ini semuanya tebal. Kalau coba misalnya ini saya hilangkan untuk tanda kutipnya, apakah yang akan terjadi? Nah, jadi dia lebih luas. Nah, kalau ini begini, maka dia nanti lebih spesifik dan terblot semua. Ini perbedaannya gitu. Nah, kemudian daripada menggunakan Google biasa, kalian nanti saya sarankan untuk menggunakan yang namanya Google Cendekia atau Google Scholar. Jadi gini, Google Scholar atau Google Cendekia. Jadi saya sarankan nanti menggunakan itu, gitu. Ya. Nah, Google Scholar. Kenapa kok saya sarankan menggunakan Google Scholar? Dia ini lebih spesifik, ya. Ya. Kita cari informasi manajemen misalnya. Nah, dia lebih spesifik. Dalam artian apa? Kita coba gini misalnya untuk ini blog Dinamika ID ya, ACID, kemudian ini Akadcom ACID. Nah, dia ini lebih lebih spesifik gitu ya. Kita coba lihat. Nah. Jadi kemudian materinya lebih banyak. Jadi saya harapkan nanti ketika kalian membuat makalah, sumber dari makalah itu bisa terpercaya. Jangan hanya menggunakan blog-blog biasa, tetapi adalah menggunakan jurnal bisa, kemudian juga menggunakan link-link yang terpercaya. Ya, ada banyak link yang bisa digunakan. Nanti di dalam pertemuan kelas bisa kita tunjukkan gitu ya. Ini contoh yang kedua. Jadi dia lebih spesifik sumbernya, lebih spesifik gitu. Ya. Dan saya harapkan nanti di dalam pengutipan untuk makalah, untuk pengutipan makalah ini nanti ini kan yang ada di atas ya. Nah, ini nanti terblok, ini nanti terblok. Jadi semua kemudian kalian masukkan ke bawah gitu. Artinya tidak hanya www, Google dan lain sebagainya, tapi spesifik. Ketika nanti saya klik, maka
ini nanti akan lebih lengkap gitu. Jadi cara memunculkan itu. Ya. Jadi itu materi yang saya sampaikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kemudian bisa kalian gunakan untuk mencari referensi di internet. Nah, kemudian untuk tugasnya, saya harapkan bahwa hari Senin minggu depan itu kalian sudah selesai untuk membuat makalahnya, kemudian nanti kita bisa sharing. Kemudian kelompok pertama nanti bisa presentasi, begitu ya. Hal-hal terkait itu nanti akan kita sambung pada hari Rabu, ya, begitu. Jadi ini materi-materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk istilahnya lain-lain. Jadi tidak hanya pas kebetulan mata kuliah saya, tetapi juga bisa digunakan untuk materi-materi yang atau istilahnya mata kuliah yang lain, ya begitu. Baik, terima kasih. Saya tunggu kerjasamanya, saya tunggu makalahnya juga. Ya, baik, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.